Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang dicatat Allah sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa dicatat Allah sebagai hamba Allah yang sedikit yang disebut Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan perbincangan kita tentang apa yang disebut di dalam surah Al-Ma'un ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina hum fi shalatihim sahun, yaitu orang-orang yang salat mereka itu adalah salat yang sahun. Sebagaimana yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang namanya sahun itu ada dua. Ada sahun terhadap salat dan ada sahun di dalam mengerjakan salat. Sahun di dalam mengerjakan salat itu nanti diwajibkan untuk sujud sahwi, karena artinya sama, lalai. Tetapi kalau sahun terhadap salat, maka Allah mengingatkan di dalam surah Al-Ma'un ayat 4, fawailul lil musallin, maka neraka waillah bagi orang-orang yang salat karena mereka sahun di dalam salatnya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara orang yang sahun menurut Ibnu Taimiyah adalah orang yang tidak khusyuk. Khusyuk itu yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melakukan dua hal. Yang pertama, hati orang yang sedang salat itu diam, arti diam, dia tidak memikirkan apa-apa. Dia hanya memikirkan sedang menghadap Allah, sedang bercakap-cakap dengan Allah, dan itu semua ada di dalam hatinya. Artinya orang selalu berusaha ketika mengerjakan salat itu hatinya tidak sedang berpikir kemana-mana, sedang tidak mengingat apa-apa. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan orang yang mau salat padahal dia sangat ingin buang angin, apalagi kalau buang
khusyuk. Dan supaya khusyuk ini bisa terpelihara dengan baik, selain tidak memikirkan hal-hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sholat, sehingga ulun termasuk tidak sependapat ketika ada orang berkata lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kenapa? Karena ada orang yang berpegang apabila makanan sudah ada, hendaknya dia makan baru salat. Padahal yang ada tuntunannya itu bukan seperti itu. Yang ada tuntunannya orang yang sangat lapar dan makanannya sudah tersedia, itu yang dianjurkan untuk makan dulu baru salat. Jadi bukan asal makanan ada, makan dulu baru salat, tetapi adalah sangat lapar, makanan sudah siap, maka silakan dia makan dulu. Jadi penyebab dianjurkan dia makan dulu bukan karena makanannya yang sudah tersedia, tetapi karena perutnya yang sangat lapar. Berarti kalau perutnya biasa-biasa saja, keinginannya untuk makan tidak sangat mendorongnya untuk segera makan, maka walaupun makanan sudah tersedia, tetapi waktu salat sudah sampai, dia tetap hendaknya lebih dahulu salat daripada makan. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu salah satunya. Lalu yang berikutnya untuk menjaga khusyuk ini adalah badannya ketika sedang sholat tidak bergerak apa-apa. Itu sebabnya Imam Asy-Syafi'i sampai berpendapat, tetapi ini murni pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa kalau orang melakukan gerakan di dalam salat yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah salat sampai 3 kali, maka salatnya batal. Tetapi bahasa Imam Asy-Syafi'i tidak ada hubungannya dengan salat. Kalau itu ada hubungannya dengan salat, umpamanya seperti orang yang di daerah hulu sungai yang terkenal banyak nyamuk, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh itu harus bergelut dengan nyamuk, maka ketika digigit nyamuk terasa gatal dan itu tidak bisa dibiarkan, dia boleh menggaruk gatal bekas gigitan nyamuk itu sesuai yang diperlukan. Jadi artinya tidak ada tuntunan seperti beberapa orang yang mengatakan umpamanya di sini gatal, maka ini katanya diletakkan di sini lalu satu jari aja yang menggaruk supaya tidak bergerak. Ya padahal sebetulnya ya bergerak juga. Jadi yang seperti itu namanya ada hubungannya dengan ibadah sholat karena mengganggu. Itu sebabnya Imam Asy-Syafi'i sendiri sampai berkata, andai kata orang sedang sholat, ini gambaran Imam Asy-Syafi'i karena Imam Asy-Syafi'i di Timur Tengah, dan orang dahulu sholat sering di perjalanan di padang pasir. Padang pasir itu banyak binatang yang tinggal, antara lain ada seperti kalajengking. Lalu umpamanya ketika sedang sholat di padang pasir itu ada kalajengking mendekat, dan kalajengking ini apabila tersentuh benda maka dia akan menggigit. Gigitannya
Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, ketika sedang salat ada binatang yang membahayakan seperti itu, boleh ketika sedang salat itu menjauhkan binatang tadi atau memukulnya sampai mati. Jadi sudah tidak ada lagi bahasa Imam Asy-Syafi'i tidak boleh lebih dari 3 gerakan, karena itu ada hubungannya dengan salat. Apalagi umpamanya ketika sedang salat berjamaah, lalu ada salah seorang makmum yang keluar, mungkin karena batal dan sebagainya, sehingga saf itu kosong. Maka kalau yang akan mengisi saf itu adalah yang di belakang makmum yang keluar tadi, sudah tidak perlu menghitung gerakan 3 kali. Karena ada yang berpendapat langkahlah 1, 2, 3. Kalau belum sampai berhenti dulu, lakukan gerakan salat. Nanti setelah itu baru melangkah lagi sampai ke tempat yang dituju. Atau umpamanya imam batal. Imam batal ini yang berhak mengganti adalah yang berdiri tepat sejajar dengan imam di saf pertama. Karena itu orang dahulu selalu ketika ini imam berdiri, makmum di saf pertama itu berdirinya persis sejajar dengan imam, supaya kalau imam nanti batal dia bisa maju, dan supaya yang mengganti imam ini adalah orang yang bisa jadi imam. Lalu dahulu itu banyak di belakang imam itu disediakan tempat khusus untuk orang yang bisa menggantikan imam. Itu dahulu. Kenapa jadi begitu? Karena itulah menurut yang biasa dituntunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu imam ini batal, makmum yang di belakang ini majunya tidak perlu menghitung 3 langkah berhenti, karena itu ada hubungannya dengan sholat. Untuk mengganti imam sudah melangkah saja. Ini khusyuk. Jadi kalau tidak ada hubungan apa-apa, maka orang hendaknya tidak bergerak apa-apa. Sebab dengan dia tidak bergerak apa-apa, hatinya menjadi tenang. Ketika hatinya menjadi tenang, maka hatinya bisa memperhatikan dengan sepenuhnya apa yang dia ucapkan di dalam mengerjakan salat. Lalu yang ketiga, selain menjaga anggota badan tidak bergerak-gerak, yang ketiga adalah mata diarahkan ke tempat sujud. Nabi menyebut maudi'us sujud, tempat dia meletakkan wajah ketika sujud. Dan kata para ulama, hendaknya tidak lebih dari tempat dia meletakkan wajah ketika sujud. Itu untuk menjaga khusyuknya hati. Sehingga dengan cara-cara seperti ini, maka hati menjadi tenang. Lalu yang keempat adalah, kalau bahasa dalam fikihnya itu disebut taharah. Taharah itu kebersihan atau kesucian. Jadi tidak hanya suci, tetapi juga bersih. Untuk bisa menjaga taharah itu, maka Nabi pernah ketika hari Jumat, Aisyah yang bercerita, dahulu itu kata Aisyah, pernah orang para sahabat yang tinggalnya di perbukitan
dekat Madinah itu, mereka sudah siang, suasananya panas, berjalan kaki ke masjid, sehingga sesampainya di masjid mereka semua berkeringat luar biasa. Dan karena berkeringat lalu menimbulkan bau keringat. Ketika Nabi masuk dan mencium bau keringat itu, maka Nabi lalu bersabda, andai kata kalian sebelum ke masjid ini mandi dulu supaya bersih. Jadi pahala itu tidak hanya suci tetapi juga bersih. Di kesempatan lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau ke masjid hendaknya memakai pakaian yang bagus, dan kalau punya minyak wangi pakailah minyak wangi. Karena Allah menjadikan hidung manusia ini kalau mencium bau wangi dia merasa nyaman dan segar. Tapi kalau mencium bau yang tidak wangi maka dia menjadi gelisah. Itu hidung manusia. Karenanya supaya khusyuk di hati itu bisa terjaga dengan baik, Rasul menganjurkan orang yang mau sholat itu hendaknya selalu berusaha tidak hanya suci tetapi juga bersih. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengeluarkan sabda beliau, Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kalau tidak salah ingat ini riwayat Abu Dawud. Mandi Jumat wajibkan kepada setiap laki-laki yang ke masjid dan wajib ke masjid. Karena bahasa Rasul muhtalim itu laki-laki yang sudah mimpi basah berarti wajib ke masjid. Jadi beliau sampai mengeluarkan seperti itu karena beliau tidak ingin orang ke masjid itu bau keringat badannya masih ada. Dan berarti itu juga orang tidak hanya menjaga kebersihan badannya tetapi juga menjaga kebersihan pakaiannya, karena akan berpengaruh kepada kehusukan hatinya. Nabi pada suatu hari di rumah beliau pernah salat. Kebetulan di depan beliau salat itu Aisyah membentang kain yang kainnya itu berwarna-warni karena dapat hadiah. Begitu selesai salat, Rasul langsung bersabda, berkata kepada Aisyah agar nanti kain itu tidak lagi diletakkan seperti itu, karena kata Rasul mengganggu ketika salat. Artinya bahwa kita kalau merasa terganggu dengan hal-hal yang seperti itu, maka hendaknya dia menghindarkan gangguan itu supaya khusyuk. Termasuk untuk menjaga kekhusyukan ini, Rasul juga melarang orang bercakap-cakap, bersuara di dekat orang salat. Yang jadi masalah begini, umpamanya seperti malam ini kita pengajian, tiba-tiba ada orang masuk lalu salat tahiyatul masjid. Apakah yang diutamakan pengajiannya stop dulu lalu selesaikan yang sholat, atau yang sholat tidak usah sholat
Ini berbeda dengan ketika Nabi pada hari Jumat sedang berkhutbah, lalu ada seorang sahabat yang masuk. Dia mau duduk karena ingin mendengarkan khutbah Jumat yang itu wajib. Ternyata Rasul menyuruhnya untuk sholat dulu. Apa bedanya? Khutbah Jumat itu wajib, tidak bisa disekop begitu saja. Sedangkan pengajian berbeda. Karena itu dalam hal seperti ini, ya silahkan disepakati. Apakah yang disepakati itu pengajiannya stop dulu, sementara menyelesaikan ada yang sholat, atau yang sholat ini memilih tempat yang tidak terganggu dengan suara pengajian. Terserah yang mana yang disepakati. Karena Nabi melarang ketika orang sholat ada suara. Maksud Rasul supaya kekhusyuan hati orang itu tidak terganggu, termasuk membaca Al-Quran. Karena walaupun yang dibaca itu Al-Quran, tetapi suara yang membaca Al-Quran itu yang bisa mengganggu. Kalau bacaannya bagus, mungkin yang salat ini hatinya terlena dengan bacaan yang bagus. Kalau bacaannya tidak bagus, maka hati yang salat ini juga bisa terganggu karena merasa tidak nyaman dengan bacaan yang tidak bagus. Jadi itu tuntunan menjaga kekhusyuan dalam salat yang di dalam ayat surah Al-Maun nomor 5 tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang tidak khusyuk itu dia sebut termasuk orang yang sahur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena seperti itu maka kita hendaknya selalu melatih hati kita ini ketika sedang sholat supaya bisa khusyuk, bisa tidak sambil berpikir yang lain-lain, bisa tidak terganggu dengan yang lain-lain, tetapi hatinya sepenuhnya memperhatikan semua yang dia baca ketika sedang sholat itu. Dan ini memang sangat memerlukan latihan, membiasakan, termasuk juga membiasakan untuk tidak banyak bergerak ketika sedang mengerjakan sholat tersebut. Tujuannya cuma satu tadi, agar kita bisa khusyuk. Ulun tidak tahu apakah khusyuk itu bisa diterjemahkan dengan konsentrasi. Karena kalau konsentrasi itu cenderung tidak tahu apa yang ada di sekitar. Kenapa jadi tidak seperti itu? Karena kalau disebut khusyuk itu artinya konsentrasi, tidak tahu apa yang terjadi di sekitar, maka tidak akan pernah terjadi ketika Nabi sedang mengerjakan salat, lalu Aisyah mengetuk pintu karena pintu terkunci dari dalam. Nabi ternyata walaupun sedang salat, beliau berjalan menuju pintu tanpa membatalkan salat, lalu membukakan pintu untuk Aisyah. Diceritakan oleh beberapa ulama, Nabi berjalan menuju pintu itu tanpa mengalihkan wajah beliau dari menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Begitu juga ketika
sahnya salat harus menghadap kiblat. Kalau karena sesuatu lalu berpaling dari arah kiblat, mereka mengatakan salatnya otomatis batal. Nah, yang barangkali patut jadi perhatian juga bagi orang yang akan berhaji atau berumrah di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu bentuknya agak bulat. Jadi orang hendaknya hati-hati agar menghadapnya itu betul-betul ke arah kiblat. Kalau tahun 2012 yang lalu ke sana, yang ulun lihat marmer di Masjidil Haram itu semuanya sudah diarahkan ke arah kiblat, tinggal mengikuti marmernya aja. Tetapi meskipun begitu, akan bisa dilihat ada orang yang lalai. Jadi marmernya sudah jelas, tapi dia menghadap tidak sejajar dengan marmer itu, tetapi agak miring, entah ke kanan atau ke kiri. Padahal sudah diusahakan itu mengarah ke arah kiblat, dan itu adalah syarat sahnya salat. Kalau menurut beberapa riwayat, rumah Nabi itu beliau bagi untuk beberapa ruangan. Ada satu ruangan khusus untuk salat, yang itu bersebelahan dengan masjid. Nah, kalau itu yang jadi tempat salat Nabi, sedangkan pintu masuk Nabi itu, jadi ini kalau digambarkan itu, ini arah ke kiblat, ini rumah Nabi yang sekarang jadi kubur Nabi, ini masjid. Nabi sholatnya agak di depan sini, dan ini bukan pintu masuk karena di sini adalah masjid. Mungkin pintu masuk di depan karena sekarang sudah ada. Mungkin di belakang, berarti kalau di depan Nabi berjalan ke depan dan mungkin agak mencong. Kalau di belakang berarti Nabi mundur. Nah, itu sedikit gambaran dari sejarah rumah Nabi yang dibuat dikarang oleh salah seorang dari Timur Tengah yang pernah ulun baca. Intinya, barangkali apa yang dikatakan para ulama itu bisa dijadikan pedoman, bahwa ketika bergerak dalam salat untuk suatu kebutuhan, hendaknya dia menjaga agar tidak terpaling dari arah kiblat. Nah, ketika Nabi mendengar Aisyah mengetuk pintu dan Nabi berjalan membukakan pintu, berarti Nabi tidak bisa disebut konsentrasi. Ketika tadi konsentrasi itu diartikan tidak lagi bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitar. Umpamanya ketika ada orang bercerita tentang Ali bin Abi Thalib yang pada suatu peperangan terkena anak panah di badan beliau, lalu akan dicabut oleh para sahabat. Ali berkata, nanti dulu, cabut ketika aku sedang sholat. Lalu Ali bin Abi Thalib sholat 2 rakaat. Ketika sedang sholat dicabut, begitu. Dan Ali ternyata tidak merasa kesakitan, karena katanya Ali itu khusyuk, yang khusyuknya diterjemahkan dengan konsentrasi. Hadisnya ini tidak kuat dan agak sulit dicerna oleh akal. Agak sulitnya dicerna oleh akal itu, kalau orang terkena anak panah dicabut, pasti darahnya menguncur keluar dan itu najis. Maka tidak mungkin Ali salat lalu anak panahnya dicabut, darahnya mengucur
tidak mungkin. Jadi tidak cocok dengan akal begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi intinya khusyuk itu adalah dia memperhatikan penuh hatinya, memperhatikan penuh apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan ketika salat. Makanya seperti yang ulun sampaikan, orang yang khusyuk itu dia sadar, umpamanya ketika mengangkat tangan ini sesuai atau tidak, dia akan sadar karena hatinya memperhatikan penuh. Nah, itu khusyuk. Tapi kalau hatinya tidak sadar apa yang dilakukan sesuai atau tidak dengan tuntunan mengerjakan ibadah sholat, berarti sebenarnya hatinya sedang tidak khusyuk, tidak memperhatikan apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan tersebut. Nah, ini khusyuk. Sudah hampir waktu isya. Kalau ada yang akan kita perbincangkan tentang khusyuk, silakan. Kalau tidak ada, ulun lanjutkan tentang tidak sahur sampai waktu isya. Silakan kalau ada dari. Kalau tidak ada, ulun lanjutkan tentang yang disebut Rasul dengan tumakninah. Ulun mengulang saja bahwa tumakninah itu di dalam sholat ada paling tidak 5. 1, berdiri lurus. Artinya hendaknya orang tidak takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar kalau dia belum berdiri lurus. Jadi tidak mungkin begitu sampai langsung takbir, karena bisa diyakini dia belum berdiri lurus. Berdiri lurus itu kakinya sudah tegak, dia sudah diam, baru dia Allahu Akbar. Lalu yang kedua adalah tumakninah dalam rukuk, yang seperti sudah disampaikan, tumakninah dalam rukuk itu tidak seperti yang disebut Rasul burung gagak mematuk makanan, tok 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 gitu. Jadi harus berdiam dahulu dalam posisi rukuk. Kalau dia Allah Akbar, sami'allahu liman hamidah langsung, itu namanya tidak tumakninah. Begitu juga yang ketiga, bangkit dari rukuk, sami'allahu liman hamidah, berdirilah sebentar, baru dia sujud. Ketika Allahu Akbar, begitu tegak langsung menunduk untuk sujud, disebut oleh para ulama itu tidak tumakninah. Begitu juga sujud, dan yang terakhir duduk antara dua sujud. Artinya tidak mungkin orang salat Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti itu tidak mungkin disebut tumakninah. Yang perlu kita ingat, semua itu akan berakibat menurut surah Al-Maun. Orang yang salat ini disebut sahur dengan peringatan dari Allah. Yang sahur itu akan masuk neraka yang namanya wail. Mudah-mudahan kita tidak ada yang disebut dan dicatat Allah sebagai orang salat yang sahur, sehingga kita bisa terhindar dari neraka wail tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.